Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Limokau beserta Bapak Ketuakan dan BPRN, Wangkunin Imam Alim Ulama, para tokoh masyarakat khususnya di Nagari Limokau yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Raya Limokau dan seluruh jamaah BKMT khususnya Masjid Raya Limokau, pemuda dan pemudi remaja Islam Masjid Raya Limokau, seluruh pemuda dan pemudi remaja masjid yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan BKMT pada malam hari ini, putaran yang ke-575 di Masjid Raya Limokau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ini habis kumpul menjawab. Tapi makanan ibu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini Allah masih memberi kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya menjadikan kita hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul pemimpin umat yang mampu merubah corak kehidupan manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi pengikut beliau dengan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang sama kita hormati Ketua BKMT Kabupaten Tanah Datar dan juga Bapak Ibu pengurus BKMT Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang sama kita hormati Ketua BKMT Sekecamatan Kabupaten Tanah Datar. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Limokau. Kemudian pengurus Masjid Raya Limokau. Yang paling istimewa hari ini jemaah BKMT Kabupaten Tanah Datar yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sidang jemaah BKMT yang luar biasa. Pada malam ini mungkin Bapak Ibu belum pernah menyaksikan penceramah BKMT semenjak putaran sampai malam kini, putaran 575. Allah pernah dalam adu penceramah yang gak kene seketek. Kan malam kini ya Pak. Nah, kalau malam kini Ambo luar biasa bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu
berkat Ketua BKMT Kabupaten Tanah Datar. Ambo geser kapa Mas Wardi, kira-kira lain mampu ambo jadi penceramah Pak. Ya, soalnya kalau dia ambo pakai baju SMA, ambo geser orang anak SMA Pak Wali. Ya, tapi kalau ambo pakai lo baju Modeko, ambo untuk marapulai. Nah, kira-kira Pak, kira-kira di ibu. Hah? Lain kita sama-sama kita dongak. Nah nelok kita bawa anak burut anak nelok bawa kamari dan nelok lah bawa tadi lain ani yang ibu yang pertama kamari tadi mana untuk menghadiri acara BKMT. Acara BKMT itu adalah suatu badan yang menjadikan kita untuk mengikat persaudaraan di antara awak. Mulai dari berbagai macam nagari, mulai dari Jorong hadir di Siko, ya, yang ada di seluruh Kabupaten Tanah Datar hadir malam ini. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah. Kalau seandainya niat Bapak Ibu kemari adalah untuk mencari ilmu, untuk mengikuti ibadah kepada Allah, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya kita nantinya Bapak dan Ibu ada niat-niat yang salah, kita belok lagi. Ya kan dulu niat kita kok membanggakan baju rayu. Ya kok kan kebetulan sudah rayu Pak Haji. Tapi yang apa-apa lain ada yang pakai baju rayu ini pakai baju kompak. Tapi ibu-ibu lain tidak? Ada yang pakai jilbab rayu aja lain? Ada? Ada. Jadi kalau dari tadi yang bercari Pak dan Ibu, terompa rayu lah mulai masuk ke dalam masuk masing-masing. Supaya apa? Supaya jaminan atau supaya jembat tukar. Kadang ada orang niat untuk menukar, oke? Enak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini pengajian kita tidak akan panjang-panjang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa nanglah kita tarimo dalam hidup awak Bapak dan Ibu selalu awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala hidup dan kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi tinggal kita berawak menjalankan kehidupan kau. Apakah awak akan terlalu taat kepada Allah ataukah awak akan menjadi orang yang selalu ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung ini masih bulan Syawal, mudah-mudahan di bulan Syawal kau bulan peningkatan amalan awak. Kira-kira ada nama nike amalan ibu salanjak ditinggal di Ramadan kau. Sholat berjamaah lai rajin di masjid masing-masing. Lai rami ya. Berutuh ibu. Ampun aduh. Kalau lagi Ramadan Bapak dan Ibu, sholat berjamaah di masjid tinggal 2 saf lai. Pemain inti masuk lagi. Ya. Dan pemain cadangan, pemain baru potong enggak tiba-tiba lai. Tapi kalau pemain inti nu hadir kali. Artinya jemaah tetap masjid hadir ya Pak. Apakah itu Ramadan yang kita laksanakan sebulan kok? Apakah itu yang berkesan dalam hati Bapak dan Ibu? Enggak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada Allah dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu, banyak orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dengan sebetul-betul bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah jangan kita nanti meninggalkan bumi Allah ini, meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali dalam agama Islam Muslimah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam kini kita latih bodi bulan Syawal lah mulai pertengahan. Ya, lain ada nambah tingkat bertambah puasa awak. Lain ada nan lain, ada nan nindak. Ya, solat berjamaah di masjid lain jo.
Baca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan awak rajin baca Al-Quran, Pak. Ya, rajin baca Al-Quran. Sehingga dalam 5 balik hari Ramadan ala tamat Al-Quran saja. Tapi di akhir Ramadan dapat cari lagi Al-Quran tadi. Ya, nyolah tiba di masuknya. Ya, nah. Kita tinggalkan semua kembali, bukan seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau mulai berkesan ibadah Ramadan dalam kehidupan Bapak dan Ibu, makanya Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita semua, orang yang Ramadannya, orang yang betul-betul bertakwa, betul ketakwaan itu dia pakai dalam kehidupan, karena ketakwaan kau pakai dalam kehidupan kamu. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, ketakwaan itulah yang selalu kedepankan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah Bapak Ibu berada di pasar? Maukah Bapak Ibu berada di kantor? Maukah Bapak Ibu berada di luar sana? Yang penting ketakwaan kepada Allah. Jangan Bapak Ibu tinggalkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita ada 4 hal. Kalau yang memang kita berkesan Ramadan tokat, ketakwaan aku insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ada ya. Yang takut beko ibu anyang ya. Ada agak kurang. Hari jam 9 menyebut. Ambo ceramah paling lama setengah jam lewat sejam. Jadi kalau ibu, lain. Jadi kalau kakak mau ikut, ya boleh kalau. Dan bapak dan ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan takut kepada Allah. Takut yang kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan seperti awak takut kepada atasan, Pak, atau takut kepada binatang buas. Tidak, bukan seperti itu, Pak. Tapi takut kepada Allah, kita takut melakukan perbuatan dosa dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Kira-kira Bapak dan Ibu, semenjak api Ramadan datang, ada yang ulang dosa lama balik. Kadang kan kembali karena lama, Ibu. Ya enggak? Ada yang ulang dosa lama, Ibu? Lain tak? Lain tak ya? Berarti kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak kembali kepada dosa lama, tapi kalau ada di antara Bapak dan Ibu, kalau seandainya di luar Ramadan batang dosanya model 7, lah habis Ramadan model 7, berarti Ramadan percuma bagi Bapak. Cuma ya Pak. Hari lebih ya Pak. Puasa sebulan penuh, salat tarawih sebulan penuh. Lain penuh salat tarawih Ibu petang. Lain. Apa-apa lain penuh apa? Lain tak ada tinggal. Sekali-kali. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu takut berbuat dosa. Kalau kecuali ini Pak dan Ibu, orang membuat dosa tanpa memperhitungkan akibatnya. Kita kok membuat dosa tanpa menghitungkan akibatnya. Apakah dosa itu akan dibalas dengan segala perbuatan awak? Perbuatan awak nanda elok tetap akan dibalik ya, nanda elok. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu perbuatan Bapak dan Ibu elok, insyaallah elok lo balik awak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan hendaknya menjadikan kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi awak membuat dosa, tapi awak membuat hal-hal yang tidak elok dalam hidup dan kehidupan awak. Itu nomor pertama. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kalau seandainya ibadah Ramadan yang berkesan, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Samo bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini selalu bertindak sesuai dengan ayat-ayat Allah. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang saya muliakan karena Allah,
ayat Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas. Ya hudan linnas bu, petunjuk bagi manusia, baik manusia nampak kulit putih maupun manusia nampak kulit hitam maupun yang ada di barat, semuanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi awak. Bukan hanya orang beriman saja, tapi yang lebih dikhususkan Bapak dan Ibu, Al-Quran kok petunjuk bagi awak sebagai umat Islam. Al-Quran kok petunjuk awak, jalan hidup awak. Kalau seandainya di bulan Ramadan petang Bapak dan Ibu berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di luar Ramadan kok jangan awak tinggal balik. Kalau Nabi Ramadan Al-Quran tinggal balik. Al-Quran kok Bapak dan Ibu dia akan pernah bagi manfaat kawak kalau dakwah baca, kalau dakwah pelajari dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan tidak ragu ibu di Al-Quran. Jadi apa yang kawak lakukan Bapak dan Ibu sesuai dengan ayat Allah. Kadang-kadang dalam hidup Bapak dan Ibu, ya, kadang-kadang ketika kamu menguntungkan kawak, ya, dibaca dari Pak. Contoh, Masna Selasa Warubah. Dia dapat apa ayat itu? Kan? Itu kan menguntungkan kawak ya. Tapi menguntung yang bagaimana? Kalau Pak baca sampai ke bawah Pak, itu tidak akan pernah tercapai di awal sebagai manusia biasa Pak. Tidak akan pernah tercapai itu. Bulian cie, bulian dua, bulian tiga, bulian empat. Enak. Itu nanti apa nyodendangan dari ibu? Iya Pak. Dia dapat dendangan dari. Lele dodok dia bu, Masna Selasa Warubah, Masna Selasa Warubah. Sehingga itulah apa dalam hidup awak. Ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran kalau kita jadikan pegangan hidup awak, segala bentuk kehidupan awak Bapak dan Ibu berpedoman kepada Al-Quran. Allah telah atur semuanya dalam Al-Quran. Ada itu. Coba kita lihat. Semuanya telah Allah atur dalam Al-Quran. Makanya Pak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di kampung Ambo asli di Sabarang Bu, ya, kita bertetangga. Kalau di kampung Ambo Al-Quran itu banyak keluar ketika kematian Bu. Apa kayo? Ketika ada orang mati Pak, ada orang mati Al-Quran itu ada sekali. Ibu membuat kakek jenazah tadi, ya lah. Ada Al-Quran, ada surah Yasin, ada. Bukan berarti tidak boleh pada ibu boleh orang baca Yasin, boleh orang baca Al-Quran, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kok dapat Bapak dan Ibu ketika mata le sehat, hati le masih terbuka, pikiran le masih sehat, baca Al-Quran dari awal. Kalau di kampung Ambo tidak ada orang mati baca Al-Quran dulu. Baru, oh di situ tidak loh. Yuma tahu di tanah datar Pak ada, atau di kampung Bapak dan Ibu, di kampung kami ada Ustaz orang mati baca Al-Quran. Kalau di kampung Ambo tidak ada dulu. Mati lagi sambung gitu. Kalau orang mati gue tak kabar naik baca Al-Quran ada Bu. Iya tak? Ya ini mati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya Al-Quran boleh memang betul-betul awak jadikan petunjuk awak, insya Allah jalan awak akan lurus kepada kita. Nabi katakan kepada kita, kalau selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah jalan awak itu lurus. Nah itu lain petunjuk awaknya pada Ibu, kecuali berpedoman kepada Al-Quran. Di Al-Quran kok, apapun yang kawak lakukan dalam hidup pada Ibu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup awak. Dalam hidup dan kehidupan, kadang-kadang Pak dan Ibu banyak kita yang pandai baca Al-Quran Pak, banyak. Bahkan banyak kita yang pandai menghafal Al-Quran. Tapi belum semua orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Kenapa ya Pak? Kalau yang pandai banyak, kalau yang pandai menghafal banyak, kalau yang pandai membaca banyak. Tapi yang pandai untuk mengamalkan dalam kehidupan itu sangat banyak. Bu, samanja abi Ramadan petang.
Lain tak ada ibu nanti lambat sholat lain. Hah? Kurang sholat jam 1, kini jam berapa sholat zuhur awak? 2 balik lewat 9 balik. Ada nak ibu sholat 2 balik lewat 30? Hah? Nah iya, 2 balik indah. Itu kalau ketika Ramadan pula tipu satunya awak pada ibu sampai waktu tua. Tapi kenapa di luar Ramadan kok beda gini bu? Coba tanya baca bu. Kesempatan awak tak sama. Ada tak sama kesempatan awak di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan? Mana mau bawa model itu? Kalau kehidupan sama kalau merasa pada ibu. Ibu ini. Terima kasih Pak Ji. Soalnya itu dulu diboleh. Kok ayah dokter sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika bulan Ramadan kita semakin taat, awak semakin awak rajin, di bulan Ramadan awak kurang rajin, awak apa menyebabkan itu, Bu? Bu? Apa menyebabkan Ibu beda itu? Kalau kehidupan samanya, ya tak? Malin mulanya. Berarti kan model kur, Bu. Artinya kita bapak dan ibu jangan hanya dakik kepada Allah di bulan-bulan tertentu saja. Ya, kau bertakwa kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Itu yang harus awak rubah dalam kehidupan awak, Pak. Kenapa pada ibu? Karena hidup dan kehidupan awak ini pada ibu tidak menentu. Ya, tidak menentu. Kadang angin kancang nih, kadang angin seketik lagi. Ya kadang hujan nopek, kadang menentu kehidupan awak. Artinya pada ibu dalam kehidupan awak sebagai hamba Allah, mari awak selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat yang 5 waktu jangan awak lalaikan. Jadi kalau baca lihat dari aku nanti dari pagi tadi, ada dari pagi tadi sih kok. Taruhlah dari jam 5 sore tadi. Ya sampai malam kini Abah Salih Bapak dan Ibu ikolah calon-calon penghuni surga nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, tapi penghuni surga jangan amin aja ngadang Bu ya. Ya, penghuni surga salat indah sedekah alaikullah. Ya nak. Kadang-kadang Bapak dan Ibu ada yang lawak niatkan untuk bersedekah. Anak awak agian malam ini kadang ada yang pada itu gitu Bapak dan Ibu. Risiko berindah. Buktinya banyak infak terkumpul. Pada ibu yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan selalu berbuat, bertindak apapun yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia kerjakan akan sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga pada ibu, ya sampai tadi Pak. 3 boleh. Kemudian yang ketiga pada ibu, orang yang bertakwa yang berkesan Ramadan bagi dirinya, mereka akan selalu bersyukur kepada Allah walaupun sakit. Lain syakartum la'anzidanakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ayat itu lain apa gitu. Kadang mengamalkannya, ketika sakit lain bersyukur ibu. Lain, ya, ambo uji. Nah, ambo uji. Ketika ibu-ibu dia dek suami ibu di udah kawan udah kawanan ya nang kamar gigi awak sah udah awak ada udah kawan dah gitu. Ketika bapak ibu dia balanjo dia udah lagi pernah bertanya ke beliau lima dapat tadi bahasa romantianya lagi halal dia pernah bertanya bertanya ke bapak, saya pernah ditanya oleh ibu Pak. Kadang-kadang bapak dan ibu ikut dan lupa ya Pak. Kok lupa Pak? Bukan berarti tak boleh lu bertanya ke laki seorang itu tak mungkin dan aku. Ya? Jadi apapun yang diajian kawan nakal, yang diajian kawan piti, yang diajian kawan tanya. Gimana PDN? Kadang-kadang dia ambil dengan cara yang haram. Kadang-kadang kadang-kala dengan cara
menganiaya orang lain, menyiksa orang lain, ya kita. Kok kati boleh kurang lewat tanya, ya. Ketika kita lanjut kurang lewat tanya, kenapa nanti minum saya lepas? Ketika kurang baru bertanya, tapi ketika masuk jadi Allah dia di orang kawan atau di dakwah seorang, kadang tak pernah bertanya, Pak. Maka Allah ingatkan, cari itulah yang halal dan baik. Kalaulah ditanya Bapak dan Ibu sidang jamaah yang saya muliakan karena Allah, kalaulah ditanya ibu-ibu kini Pak, para istri kini kok, kalaunya ditanya, dia ingin dinafkahi dengan cara yang halal Pak, dia ingin dinafkahi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, bukan. Kalau dengan cara yang haram itu kan jadi darah daging bagi Bapak dan Ibu. Itu nan kawa ajian karena awak, kawa makan, kawa boleh ke kafe tidur makan ya nak kamu boleh kabore, ibu boleh samba. Itu nan kawa makan sehari-hari sehingga tertanam dalam diri awak. Kalau seandainya awaknya haram, maka awak akan berbuat sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pada ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah, makanya Allah perintahkan awak untuk selalu bersyukur kepada Allah. Janji Allah, orang yang bersyukur pasti akan Allah tambah. Mungkin Bapak dan Ibu mengatakan, yo, ambo boleh bersyukur dari Ustaz. Mulai ambo tiba di siko bersyukur ambo Ustaz. Ya lah. Tapi ketika berdoa kadang-kala Bapak dan Ibu, doa waktu ingin dikabulkan copet. Kesabaran kurang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala Bapak dan Ibu doa yang awak ucapkan hari ini Pak, Allah tentu hari ini kabul ya Allah ya Pak. Tapi Allah janji, mintalah kepadaku, insya Allah akan aku kabulkan Pak. Tapi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah, kadang awak memusuh Tuhan bagai, ya, Pak anak dikabul kini, ya Allah kok dapet, yo kayu, ambo dah kini ya Allah. Doa untuk miskin ya Bu. Dari udah doa dari pagi tadi sampai si malam ini nama doa miskin. Nah, pasti awak berniat dalam hati awak, ya Allah cukupkan kehidupan ambo ya Allah. Ya cukupkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya awak selalu bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan ke awak ini, insya Allah akan Allah tambah. Ya. Tapi karena manusia kok Pak, dalam hidupnya bersyukur pun payah. Kalau nyampe kalimat syukur bisa saja begitu Pak, bisa. Kadang-kala kepuasan awak itu nan payah karena diiringi dengan keinginan. Nah, di kodapet pada Ibu, harta yang kita miliki hendaknya berasal dari yang halal. Apa caranya pada Ibu? Kalau lagi tubuh pada Ibu, jangan awak bersifat seperti semut. Samui dah boleh Bu. Apa rojo samui? Menggigit Bu. Lo pernah Bu cerita samui? Samui kau pada Ibu, nya selalu dalam hidupnya menumpuk makanan. Kadang anda tak mungkin kata bau aja. Ya lah. Kalau kecuali 5 nasi wak nambah dia itu buah. Maka kadang samui daripada 5 nasi awak. Artinya apa pada Ibu? Inyo selalu mengusahakan, selalu berpikiran dalam hidupnya ingin menumpuk makanan sebanyak-banyaknya. Artinya kalau kita bayangkan ke manusia pada Ibu, ada di antara manusia yang ini yang selalu menumpuk harta tapi tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau membantu kawan. Enak. Iko nanti jadi di kita pada Ibu, ya. Ibadah Ramadan waktu niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan dan patang kalau berhasil ya Bu. Kalau masih ada 7 sifat awak pada Ibu. Kalau seandainya awak kembali kepada yang tidak baik lagi, kembali untuk menumpuk harta tanpa memikirkan dari mana harta kita dapat, kemana harta kita belanjakan. Kalau masih dalam kehidupan awak masih abu-abu yang ada kepada Ibu, makanya
kita perbaiki di Jawa Bali. Dan besok Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah, tak kicu Pak, ya nak, tak kicu. Ibu dah pernah tak kicu. Malah besok nang tak kicu di Nantalang atau di Nangkalambu. Malah nang tak kicu di Nantalang atau di Nangkalang. Nah, kalau Bu, ya, kalau Luang Minang tuh nggak lagunya Bu. Kalau taki jua di Nangkalam itu biasa, ya nak. Kalau taki jua di Nantarang itu nganggur orang, ya nak. Di tempat orang mau taki jua, artinya apa pada Ibu? Segala amalan yang telah kita kumpulkan selama bulan Ramadan, kemudian kita habiskan 11 bulan setelah ini. Ini yang dapat pada Ibu. Pada Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang telah kita perbuat dan harta yang kita dapat, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kepada Ibu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Jadi kepada Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah, ibadah yang telah kita lakukan, ibadah awak di dunia kau, dunia kau hanya ilah lahun wala ibun, permainan semata dan senda gurau. Kalau permainan suatu saat dia akan habis. Tetapi kalau seandainya Bapak dan Ibu, Ustaz, kami yo nak kayu di dalam ini Ustaz, boleh Bapak dan Ibu, boleh. Boleh awak punya harta, boleh punya kekayaan, boleh punya jabatan, boleh punya pangkat, tapi ingat, bekal awak kembali kepada Allah yang harus awak persiapkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kalau ditanya gini Bapak dan Ibu, seandainya malam kini Allah panggil awak dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lah sanggup kita kira-kira? Baru tidak. Tapi lah sabulan kita pelok diri kita Pak. Lagi itu kumpul amalan Pak. Dan tadi lah sholat berjamaah lah Pak. Berzikir kepada Allah, lawa doa. Lah siap Ibu dipanggil ya Allah. Lah. Ada satu kisah pada Ibu. Malaikat maut kok pada Ibu. Malaikat maut kola penutup ya Bu. Ya, kola penutup lah. Di Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang nabi yang paling doke ke malaikat maut. Nabi Yakub nyedoke ke malaikat maut Pak. Kita kira-kira dia mau doke ke malaikat maut. Karena setiap langkah hidup Bapak dan Ibu ujung-ujungnya kematian. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan sakit yang membunuh Bu, enggak. Tapi walaupun Ibu makan masih lomak aja Ustaz, lalu masih bagalu aja Ustaz, salero masih namu aja Ustaz, tapi tiba-tiba dia berita lah meninggal aja. Artinya Bapak dan Ibu, siap tak siap awak akan kembali kepada Allah. Jadi ketika badan masih sehat, ketika Allah masih berikan semuanya ke awak, mari awak manfaatkan untuk menambah amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah hari ini merupakan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berusaha dalam hidupnya meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah Allah dalam hidup dan kehidupan awak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat bagi kita bersama. Dan anggo kalau seandainya ada Bapak Ibu nanti singgung di anggo mulai dari anggo mengecek sampai dari awal sampai akhir tadi, anggo minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Tapi kok ada juga nanti singgung dengan kecek-kecek anggo, memang anggo sengaja Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.